Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Sebelumnya terima kasih sudah menghadiri proses konseling kelompok pada hari ini. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita melakukan proses konseling kelompok pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada kalian. Apakah kalian sudah pernah melakukan proses konseling kelompok sebelumnya? Dan apakah kalian tahu apa sih konseling kelompok itu? Bagaimana? Pernah, Belum, Bu. Konseling itu Berarti yang menyelesaikan masalah kan, Bu? iya, benar, Mbak Iin. Berarti ada yang sudah, ada yang belum ya. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menjelaskan apa sih konseling kelompok itu. Baik, konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan anggota kelompoknya memperoleh kesempatan untuk membahas dan menceritakan masalahnya melalui dinamika kelompok. Dalam hal ini setiap anggota seperti kalian berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan masukan kepada teman kalian yang masalahnya sedang dibahas. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Iya, Bu. Ngerti. Baik. Sebelum kita melakukan konseling pada hari ini, Ibu juga akan memberitahu bahwa di dalam proses konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Di mana asas kerahasiaan, kalian tidak perlu takut nih untuk menceritakan masalah kalian secara jujur dan sebenar-benarnya. Karena yang tahu masalah kalian di dalam proses konseling ini hanya kalian dan Ibu. Dan selanjutnya asas keterbukaan, di mana kalian secara terbuka menceritakan masalah kalian secara jujur dan sebenar-benarnya. Dan selanjutnya asas kesukarelaan, di mana kalian sukarela dan tidak terpaksa untuk melakukan proses konseling ini. Baik, selanjutnya sebelum kita melakukan proses konseling pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih, apakah kalian sepakat proses pelaksanaan konseling kita hari ini kita laksanakan selama 30 menit ke depan? Gimana? Pada setuju atau enggak? Setuju, Bu. Baik, Setuju, Bu. jika semuanya pada setuju, kita laksanakan selama 30 menit ke depan ya, teman-teman. Baik, sebelum kita melakukan proses konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa agar nantinya proses pelaksanaan konseling kelompok kita berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ibu persilakan kepada memimpin doa. Halo Anmil. Maaf, Bu. Tadi tidak terdengar. Mungkin jaringan Ibu. Ibu ulang lagi. Lanjut. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Iin sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung saja proses pelaksanaan konseling kelompok kita pada hari ini, di mana nanti
pelaksanaan konseling kelompoknya, kalian akan menceritakan masalah kalian satu persatu, di mana nanti masalah yang paling berat itu yang akan kita angkat untuk dibahas pada hari ini. Baik, kepada kalian satu persatu Ibu persilahkan, mungkin boleh dari Arista dulu untuk menceritakan masalahnya. Baik Bu, terima kasih. Jadi saya ini memiliki permasalahan mengenai saya sepertinya terlalu sering bermain gadget gitu Bu, bermain media sosial. Jadi saya terlalu setiap hari itu nggak bisa kalau nggak main media sosial gitu Bu. Terlalu nggak bisa aktif lah, pokoknya harus main gitu Bu. Kalau nggak main rasanya tuh aneh gitu Bu. Baik, jadi permasalahan Arista itu kalau nggak main gadget itu merasa aneh gitu ya. Mungkin karena udah kecanduan ya, Arista. Iya Bu, benar. Oh ya, baik. Selanjutnya Ibu persilakan kepada Anne. Baik Bu, permasalahan saya kurang lebihnya sama seperti Arista Bu. Saya juga suka nih Bu bermain HP, bermain media sosial itu tidak pernah apa ya Bu, sehari-hari itu pasti saya selalu bermain media sosial Bu. Jadi permasalahannya hampir sama ya, di mana ini juga tidak bisa kalau tidak bermain sosial media dalam satu hari saja, seperti itu ya Iin. Iya Bu. Kira-kira menurut kalian nih, masalah di antara kalian, masalah siapa sih yang paling berat? Kepada mungkin masalah siapa? Mungkin Ibu saja yang memilih Bu. Baik, kalau Arista gimana? Kalau menurut saya, Ibu juga sih yang milih, Bu, biar Ibu tahu mana yang lebih berat gitu, Bu. Baik, kalau kalian bilang seperti itu, baik. Mungkin masalah yang akan kita angkat hari ini mungkin masalah ini ya, Arista, di mana dia sangat kecanduan dengan sosial media. Dimana kalau dia tidak bermain sosial media, dia dia kebingungan dan lain sebagainya. Baik, Ustaz boleh menceritakan masalahnya secara detail dan sejujurnya. Ibu persilahkan kepada Arista. Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Nah, saya sekitar udah 2 bulan gitu, Bu. Sepertinya makin merajalela gitu, Bu. Sukanya main sosial media. Waktu saya jadi kayak dihabiskan untuk sosial media. Nah, saya itu sosial medianya tuh banyak gitu, Bu. Ya kayak Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, banyak gitu lah, Bu. Pokoknya lengkap lah kalau saya punya sosial media. Saya juga kayak ini loh, Bu, dalam sehari gitu ya, Bu, ya, main itu mungkin bisa sampai 7 jam, bahkan kalau misalnya hari Minggu atau Sabtu Minggu gitu, Bu. Nah, itu bisa sampai seharian full gitu, Bu. Hampir 10 jam mungkin, Bu. Main-main, pokoknya nggak bisa lepas dari handphone gitu, Bu. Ya entah saya buat postingan di Instagram atau di Facebook, buat status atau nonton atau apa gitu, Bu. Saya terlalu fokusnya ke situ gitu, Bu. Jadi waktu-waktu yang lain itu saya jadi terbengkalai gitu, Bu. Saya tuh lebih mementingkan bermedia sosial gitu, Bu. Terus saya juga orangnya kayak eksis gitu, Bu. Kalau nggak eksis di sosial media, nantinya kayak nanti follower saya nurun gitu, Bu. Nanti juga nggak ada yang ngikutnya jadi sedikit gitu, Bu. Jadi pokoknya saya harus aktif selalu di sosial media, buat status update. Sehingga sepertinya saya susah gitu loh, Bu, sepertinya kalau mau mengembalikan aktivitas saya seperti semula gitu, Bu. Kayak udah jadi kebiasaan baru gitu, Bu. Pokoknya kalau misalnya kayak gini, Bu, contohnya kalau saya jalan ke daerah Bantul gitu, Bu, terus posisi saya di Jogja kosnya. Nah, saya tuh rela gitu, Bu, langsung balik gitu, Bu, jauh-jauh untuk ngambil handphone saya. Pokoknya saya nggak bisa kalau nggak pegang handphone
ataupun nggak bisa ngupload story atau apapun itu Bu, saya pokoknya nggak bisa gitu Bu, lepas Bu, harus ada lah pokoknya dalam keseharian saya, nggak bisa terlewatkan gitu Bu. Gitu Bu permasalahan saya. Oh, baik. Jadi Ariska itu permasalahannya itu sangat apa ya? Mungkin sangat sudah kecanduan, saking kecanduannya dengan sosial media, Mbak Ariska sampai-sampai kalau lagi di jalan yang Mbak Ariska bilang tadi, kalau HP-nya ketinggalan, Mbak Ariska rela balik lagi ke kos daripada melanjutkan perjalanannya. Dan Mbak Ariska apa ya? Takut kalau misalnya followers Mbak Ariska itu turun gitu ya Mbak Ariska? Iya benar Bu. Karena kalau Mbak Ariska nggak aktif nanti followersnya menurun gini-gini seperti itu ya. Iya benar Bu, nanti kalau saya nggak main sosial media nanti pengikutnya jadi sedikit Bu. Baik-baik. Lalu apakah Mbak Ariska pernah mencoba nih untuk mengurangi bermain sosial medianya? Belum sih Bu, soalnya sesulit itu Bu untuk tidak bermain sosial media, kayak ibarat kata itu Bu, kayak cemilan gitu Bu, dalam seharian saya tuh harus ada cemilan gitu Bu. Begitu, jadi kayak udah ketergantungan gitu ya Mbak Ariska? Iya Bu, benar. Baik. Mbak Ariska, kira-kira gimana kita memikirkan masalah itu? Nah, jadi sebenarnya itu masalah itu nggak ada, tapi karena Mbak Ariska selalu memikirkannya, jadi masalah itu ada Mbak Ariska. Bagaimana? Bu, bisa ulang sedikit Bu, agak keputus tadi Bu. Oh, baik. Baik Mbak Ariska, kira-kira ada nggak nih di mana waktu Mbak Ariska tidak memikirkan masalah tersebut? Sebenarnya itu masalah itu nggak ada Mbak Ariska, cuman Mbak Ariska karena Mbak Ariska selalu memikirkannya, masalah itu jadi ada. Oh, baik Bu. Berarti karena saya terlalu memikirkannya begitu ya Bu, sehingga jadi suatu permasalahan gitu ya Bu? Iya, benar sekali. Kira-kira waktu kapan, Ariska? Waktu Ariska berada di mana gitu? Oh, mungkin tempat tidur kali Bu ya. Waktu udah mau tidur gitu Bu. Mungkin lebih enak itu, jadi lebih kayak saya melepas handphone atau gadget media sosial mungkin waktu saya di tempat tidur gitu Bu, menjelang mau tidur gitu Bu. Jadi ketika Arista mau berada di tempat tidur dan menjelang mau tidur, Arista tidak memikirkan masalah tersebut. Benar Iya seperti Bu. itu? Iya Bu, benar. Lalu kira-kira pada saat apa nih dan pada saat melakukan apa? Dan saat seperti apa Arista tidak memikirkan masalah tersebut, hilang aja dari ingatan gitu. Ketika kapan kira-kira? Mungkin waktu saya belajar Bu, belajar mengerjakan tugas gitu Bu. Berarti ketika Arista mengerjakan tugas, Arista tidak memikirkan masalah tersebut ya Arista? Iya benar Bu. Oh baik. Lalu apakah Arista ini dari angka 1 sampai 10 itu kan dari yang satu angkanya paling paling ringan permasalahannya, sampai 10 itu paling berat. Kira-kira masalah Arista berada di nomor berapa nih? 8 Bu. Oh, berarti ini ya lumayan berat ya Arista? Iya Bu. Baik. Lalu apakah Arista sudah terpikirkan nih nanti solusi dari masalah Arista itu bagaimana?
Masih belum sih, Bu. Jadi Mbak Arista ini ya bingung gitu ya. Iya, benar, Bu. Masih bingung gimana begitu, Bu. Baik. Jadi sebenarnya itu ini solusi dari masalah Arista itu apa ya, sebenarnya sudah ada gitu kan, cuma Arista masih bingung. Nah, jadi solusinya itu ya seperti yang Arista bilang tadi, ketika Arista tidak memikirkan masalah tersebut, Arista bisa dengan cara belajar dan ketika mau tidur. Nah, mungkin Arista bisa mencoba dengan cara seperti itu. Arista ini apa namanya mencoba untuk tidak apa ya, memikirkan sosial media, memikirkan followers dan lain sebagainya. Mungkin dengan cara seperti itu perlahan Arista bisa mengurangi untuk bermain sosial medianya seperti itu. Baik, Bu. Berarti saya dengan melakukan aktivitas yang tadi, misalnya sebelum kalau mau tidur, sebelum tidur gitu, Bu ya. Jadi saya bisa tidak memikirkan permasalahan tersebut gitu ya, Bu. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira kalau menurut Anil, gimana nih solusi dari permasalahan Ari? Dari saya mungkin Arista bisa lebih memprioritaskan ini, Bu, kegiatan yang penting. Misalnya kan kita masih sekolah secara online, mungkin bisa dengan mengerjakan tugas gitu, Bu. Jadi lebih mementingkan tanggung jawab, Bu. Jadi ketika ingin bermain HP mungkin itu hanya sebentar, dan ketika istirahat saja. Mungkin dari saya cukup segitu, Bu. Baik, benar sekali apa yang dibilang Anil tadi, di mana barista lebih harus memprioritaskan mana yang perlu diprioritaskan, seperti bermain gadget karena sekarang musimnya sekolah online ya, Rista. Jadi mungkin bisa dipergunakan untuk belajar online bersama teman, atau mengadakan kelas online dengan guru dan lain sebagainya seperti itu. Baik, kira-kira ada nggak nih yang mau Arista sampaikan lagi? Baik, Bu. Mungkin belum ada, Bu. Baik, jika belum ada, kira-kira menurut kalian nih, apa nih harapan kalian melakukan proses counseling ini? Dan kedepannya kalian harus bagaimana? Dari Arista dulu, gimana? Harapan saya biar kedepannya saya lebih baik lagi, Bu, agar bisa memprioritaskan belajar gitu, Bu, sehingga saya bisa melupakan permasalahan saya dan tidak mengulangi kebiasaan buruk saya seperti sekarang ini gitu, Bu. Benar, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya, Arista. Selanjutnya, Iin, bagaimana nih harapan Iin setelah melakukan proses konseling kelompok hari ini? Iya, Bu, saya berharap kedepannya saya lebih bisa mengatur waktu lagi, Bu, untuk bermain HP dan belajar, lebih bisa membagi waktu lagi, Bu, mungkin. Ya, baik, benar sekali, Iin. Dimana ketika kita bisa membagi waktu, nantinya kita bisa teratur hidup kita nggak jadi berantakan seperti itu ya. Baik, di sini dapat Ibu simpulkan bahwa permasalahan dari Arista yaitu dia sangat sulit untuk mengendalikan untuk tidak bermain sosial media, di mana solusi dari permasalahannya tadi bisa dengan dia belajar, ataupun ketika dia mau tidur dia tidak memikirkan itu, mungkin dengan cara seperti itu. Dan tadi juga lebih diprioritaskan mana yang perlu diprioritaskan, mungkin seperti itu. Baik, mungkin hanya itu proses konseling kita hari ini. Mungkin kita bisa berjumpa lagi minggu depan untuk membahas lagi masalah selanjutnya, mungkin masalah Iin.
Mungkin hanya itu proses konseling kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada salah kata atau ucapan, Ibu mohon dimaafkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima Waalaikumsalam. kasih, Terima kasih, Bu. Bu.